warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Trike, kembali lagi bersama kami di podcast Trike Official. Kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali nih, apalagi untuk kita yang sedang PLK nih guys, yaitu kita akan membahas tentang urgensi komunikasi dan TIK dalam proses pendidikan. Nah, mungkin sebelum masuk ke pembahasan, pemirsa kita yang di rumah belum kenal nih sama narasumber hebat kita pada hari ini. Kita perkenalkan dulu ya guys ya. Yang pertama ada Bang Dalvin. Halo. Oke, yang kemudian ada narasumber kita yang kedua ada Kakak Anis. Nah, keduanya ini merupakan mahasiswa PLK yang sedang PLK. Yang satunya di mana, Bang? Di SMA 3 Muhammadiyah. Kemudian yang satunya di mana, Kak? Di SMP 40 Padang. Nah, oke, mungkin kita langsung lanjut pembahasan aja kali ya, karena pemirsa kita udah nggak sabar di rumah mendengarkan pembahasan kita pada hari ini. Looking at me, but now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girls, put some. Nah, menurut kalian nih guys, mengapa komunikasi itu penting dalam proses pendidikan, terutama dalam konteks humas nih? Mungkin dari siapa dulu, Bang, Kak? Ini akan dijawab oleh Saudari Anis dulu. Oh, boleh, dari Saudari Anis. Komunikasi. Nah, komunikasi itu bisa kita sebut sebagai jantung pendidikan dan juga kegiatan dalam kehumasan. Nah, kalau dalam konteks pendidikan, komunikasi itu berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan nilai, pesan, atau informasi kepada guru, orang tua, ataupun siswa maupun masyarakat. Nah, kalau dalam konteks kehumasan, komunikasi itu berfungsi sebagai sarana untuk membangun citra positif antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Oh, ternyata komunikasi ini bukan sekedar bentuk penyampaian pesan, tapi juga suatu bentuk untuk membangun kepercayaan masyarakat gitu ya, dan hubungan sosial di masyarakat. Ya, betul sekali. Nah, kalau komunikasi di dalam pendidikan itu tidak berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan kesalahpahaman kan? Oh iya. Nah, makanya baik itu dari lembaga pendidikan itu harus transparan juga, itu agar tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Iya. Oh iya, kemudian di era yang serba cepat dan serba online nih, menurut Dalvin lagi kali ya Nis, menurut Dalvin nih Pin, seberapa besar peran TIK dan humas dalam proses pendidikan, Pin? Nah, kalau berbicara mengenai perannya, sebenarnya peran TIK ini sangat besar nih dalam dunia pendidikan. Apalagi kan TIK sekarang sudah menjadi alat utama nih dalam kegiatan komunikasi dan juga hubungan masyarakat. Misalnya nih di sekolah sudah menggunakan media sosial, website, dan juga alat-alat digital untuk menyampaikan sebuah informasi, mengumumkan kegiatan, bahkan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat yang lebih luas. Dan juga dengan TIK ini kegiatan humas itu jadi lebih efisien, cepat, dan juga bisa menjaga audiens yang lebih luas. Iya, betul sekali sih, apalagi di zaman sekarang kan sekolah-sekolah udah memakai IG, apalagi nantinya pas penerimaan siswa baru kan banyak loh tweet gitu kan. Iya. Kemudian
Kalau kita kaji-kaji nih ya, di sekolah itu kan menyebar informasinya, misalnya ada kegiatan A nih, berlomba-lomba gak sih masukin kegiatannya di story-story IG gitu kan, jadi masyarakat lebih tahu gitu kan kegiatan-kegiatan positif gitu. Iya, itu tadi merupakan yang Ina ngomong tadi merupakan salah satu beberapa contoh tuh dari penerapan TIK dalam dunia dalam dalam hubungan masyarakat dalam dunia pendidikan. Dan juga selain itu seperti promosi dan juga publikasi, TIK juga membantu membangun engagement ya dengan siswa, orang tua dan juga masyarakat. Nah, namun penggunaannya ini harus tetap etis dan profesional supaya pesan yang disampaikan itu mencerminkan nilai-nilai yang positif nih bagi lembaga pendidikan. Iya sih, apalagi kalau di SMP 40 dan ini ada grup parenting gitu gak sih? Iya. Jadi tiap pulang cepat, nanti dikasih kabar melalui grup kan. Nah, itu tadi penyampaian informasi antara guru maupun dengan orang tua gitu. Iya, kemudian juga kan sekarang ada program Smart Surau kan, harus scan-scan barcode itu sebagai absen kan sekarang. Selfie kan. Iya. Masuk ke aplikasinya. Nah, tapi sebenarnya di balik kemudahan dan dunia yang serba digital ini, tentunya setiap apapun pasti ada tantangan. Yes. Ya kan? Kira-kira menurut kalian berdua nih, tantangan terbesar apa dalam penerapan TIK di dunia digital ini, dalam proses pendidikan ini? Mulai dari siapa dulu mungkin? Mungkin menurut aku sih tantangannya mungkin dalam sisi anak-anak ya, dari anak SMP atau masih sekolah gitu. Itu tantangannya sih anak-anak tuh berfokus ke gadget mereka. Mereka lupa untuk belajar gitu. Jadi mereka terlalu fokus untuk bersosial media. Gitu. Iya kan, apalagi TikTok gitu ya kan. Lagi TikTok. Tuh, kalau menurut Darvin gimana, Ben? Mungkin kalau menurut saya ya, kalau kita lihat dari sisi TIK itu tantangan utamanya adalah literasi digital. Nah, kenapa saya menyebutkan tantangan utamanya adalah literasi digital? Karena masih banyak guru dan staf hubungan masyarakat itu yang belum terbiasa nih untuk menggunakan teknologi untuk membangun komunikasi publik. Dan juga selain itu tidak semua daerah nih punya akses internet yang memadai. Jadi peningkatan pelatihan TIK itu dan pemerataan infrastruktur sangat dibutuhkan nih untuk mempercepat hubungan masyarakat dalam pendidikan. Iya betul sekali. Karena nggak semua daerah itu jaringannya kuat gitu ya. Oke, kemudian apa sih harapan kalian untuk kedepannya gitu dengan zaman yang semakin berkembang? Gimana harapan kalian terhadap di era digital ini terhadap TIK ini dalam proses pendidikan? Oke, mungkin dari aku ya, pengguna media sosial ini menggunakan media sosialnya untuk kegiatan yang positif, dan juga kalau mungkin tuntutan TIK tadi mungkin di sekolah juga diterapkan, itu siswanya menggunakannya untuk kegiatan untuk sekolah mereka, bukan untuk main TikTok di sekolah gitu. Iya. Itu termasuk menyimpang menggunakan media sosial. Kalau dari saya masih melihatnya dari sisi TIK nih. Mungkin harapan saya berharap dengan teknologi ini supaya teknologi informasi komunikasi itu bisa menjangkau nih di daerah yang lebih luas, supaya dengan TIK ini komunikasi itu bisa berjalan dengan baik dan juga lebih cepat nih untuk menjangkau masyarakat lebih luas supaya bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang TIK, komunikasi, peran, tantangan, hingga harapan.
kan, ternyata di era yang serba digital, serba cepat, serba online ini, kita harus pandai memilah-memilih gitu ya. Mana sekiranya yang baik dan mana yang sekiranya tidak pantas untuk kita publikasikan. Nah, ternyata juga di era yang zaman sekarang ini, betul yang disampaikan oleh saudara Davin tadi. Gak semua daerah itu mempunyai akses internet yang lancar ibarat kata ya. Jadi itu dia. Intinya kita harus kuncinya memilah dan memilih gitu kali ya. Dan juga yang paling utama itu, yang paling mendukung komunikasi itu di era digital, jaringan internet. Nah, mungkin itu dia pemirsa pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu di segmen selanjutnya.